Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Jamil. Saya adalah guru fisika kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai metode ilmiah. Metode ilmiah sangat diperlukan dalam pelajaran fisika untuk menjawab tentang fenomena atau peristiwa alam. Fenomena atau peristiwa alam pada dasarnya bisa kita deskripsikan atau jelaskan apa fenomena itu, mengapa fenomena itu terjadi, dan bagaimana fenomena itu berlangsung. Untuk menjawab fenomena alam tersebut, kita memerlukan sebuah metode ilmiah untuk menggambarkan fenomena ini dengan jelas. Sebagai contoh, kita punya fenomena mengenai jarak jangkauan Bluetooth pada HP. Dengan kejadian ini kita bisa berpikir pola ilmiah. Misalnya dalam manual jenis HP tertentu disebutkan bahwa jarak Bluetooth adalah 15 meter. Dari peristiwa ini kita bisa berpikir hal-hal mengenai Bluetooth dalam sebuah kalimat pertanyaan. Misalnya, yang pertama, benarkah klaim jangkauan itu benar-benar 15 meter ataukah lebih, ataukah kurang? Apa sebenarnya lebih jauh atau lebih dekat? Misalnya seperti itu. Atau pada keadaan tertentu jangkauan Bluetooth ini dipengaruhi oleh faktor apa sehingga bisa mempengaruhi perubahan jarak jangkauan tersebut. Contoh yang lain misalnya adalah seringkali kita melihat di televisi atau di internet, misalnya adalah bentuk parasut. Bentuk parasut seorang penerjun payung itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dari kejadian ini kita bisa berpikir dalam sebuah kalimat pertanyaan, mengapa atau bentuk parasut apa yang paling membuat penerjun paling lama di udara, atau bentuk yang bagaimana sehingga penerjun itu cepat sampai ke permukaan bumi. Misalnya seperti itu. Atau kita sering menemukan kapal perahu-perahuan mainan anak-anak yang diberi sabun, itu perahu tersebut bisa maju di air. Pemikiran ilmiah akan bertanya, bagaimanakah bentuk terbaik supaya perahu ini misalnya dapat melaju dengan lurus? Kemudian bagaimana caranya supaya perahu melaju dengan cepat? Ini merupakan pemikiran-pemikiran ilmiah yang dapat dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk itu diperlukan sebuah langkah yang sering kita namakan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah memiliki tahapan-tahapan, antara lain yang pertama adalah pengamatan. Kita mengamati fenomena alam. Kemudian kita coba buat sebuah pertanyaan. Kita data pertanyaan-pertanyaan dari pengamatan tersebut. Kemudian kita kumpulkan data, referensi, hal-hal yang mendukung fenomena alam tersebut. Kita coba buat sebuah hipotesis. Kita lakukan uji terhadap hipotesis. Dan terakhir kita ambil kesimpulan. Kesimpulan ini adalah jawaban ilmiah, karena jawaban ini kita ambil berdasarkan langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah juga dibangun dengan sikap ilmiah, diantaranya ada beberapa karakter-karakter yang dapat dibangun dengan sikap ilmiah tersebut. Antara lain adalah objektif, teliti atau cermat, rasa ingin tahu yang tinggi, gemar membaca atau literasi, jujur, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, serta peduli lingkungan atau alam sekitar. Ini merupakan
karakter-karakter yang dibangun dalam sikap ilmiah merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam melaksanakan tahapan metode ilmiah. Sekarang anak coba diskusikan pemecahan masalah menggunakan studi literatur baik yang ada di perpustakaan atau sumber belajar yang lainnya, tertutup kemungkinan sebuah manual book HP itu sendiri atau dari referensi internet ya. Misalnya yang pertama adalah jarak jangkauan Bluetooth pada sebuah handphone atau smartphone, yang kedua pada bentuk parasut, ketiga adalah perahu berbahan bakar sabun sebagaimana yang ada di depan tadi. Kemudian selanjutnya anak secara berkelompok sebagaimana kelompok yang telah kita bentuk sebelumnya. Anak-anak punya target waktu selama 2-3 minggu untuk melakukan tugas metode ilmiah atau penelitian ilmiah. Jangan sampai lupa dalam penelitian ilmiah ini anak-anak harus melakukan tahap demi tahap, mulai dari pengamatan, pertanyaan, prosedur penelitian untuk menjawab pertanyaan, hasil dari prosedur penelitian, serta kesimpulan dan saran. Anak-anak juga dapat melihat contoh-contoh penelitian ilmiah yang nanti akan di-share oleh Bapak Guru di kelas virtualnya masing-masing. Silakan dibaca, dipahami, kemudian dikerjakan secara berkelompok. Jangan lupa jika ada kesulitan atau ada pertanyaan, anak-anakku semua dapat chat atau diskusi di grup yang telah kita bentuk. Terima kasih pada anak-anakku semua. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap pegang teguh protokol kesehatan. Semoga pandemi kali ini bisa cepat selesai dan kita bisa cepat bertemu di dalam kelas untuk tatap muka dan melakukan aktivitas pembelajaran sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.